Shalom, salam sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Nah, teman-teman, dalam video sebelumnya saya sudah membahas tentang Dros diutus ke Papua dan bukan ke Bovendigul, tetapi dari diutus ke Papua, dan kemudian dalam video ini saya akan membahas bagaimana Dros memilih Tanah Merah sebagai pangkalan misi untuk pekabaran Injil ke wilayah Digul Atas. Dan saya minta teman-teman dukung channel saya dengan jangan lupa menekan tombol like dan menekan tombol lonceng dan kemudian menekan tombol subscribe. Tuhan memberkati dan selamat menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat. Oke teman-teman, pada video kali ini saya seperti tadi saya sudah bilang bahwa Tanah Merah menjadi pangkalan misi bagi pekabaran Injil di wilayah Sending, ya, di wilayah Sending khususnya Kou dan kemudian Viruwage, Boma, kemudian Dema, Ugo dan sebagainya menjadi tempat di mana mulai pekabaran Injil untuk kalangan gereja reformasi di Papua. Jadi ketika pendeta M. Kadros ketika tiba di Tanah Merah kemudian survei bahwa bagian utara dari Tanah Merah itu dari Bovendigul itu bisa menjadi tempat di mana gereja reformasi Sending melakukan pelayanan pekabaran Injil di sana. Kemudian Dros membuat proposal dan dikirimkan ke gereja di Belanda dengan isi tulisan seperti saya sudah berkata di video sebelumnya bahwa Dros minta dukungan daripada gereja di Belanda bahwa dia telah memilih di wilayah Bovendigul, Papua bagian selatan menjadi tempat untuk pekabaran Injil di sana. Lalu dalam menunggu itu Dros kemudian kembali lagi ke Hollandia, ke Jayapura. Kemudian di sana bersama dengan istri mereka tinggal di rumahnya Pak Kops, ya, pendeta Kops yang melayani pada waktu itu di Jayapura. Jadi di sana Dros menuliskan beberapa hal yang rencananya akan dibuat di Tanah Merah menjadi tempat pangkalan misi. Jadi Dros yang pertama adalah membuat rumah, kemudian dia perlu kapal. Kenapa kapal? Karena perjalanan pelayanan daripada Tanah Merah ke wilayah atas harus ditempuh dengan kapal karena belum ada jalan darat. Dan kemudian kapal apa yang cocok untuk pekabaran Injil di sana? Kemudian siapa yang akan menjadi kaptennya? Ya, apakah didatangkan dari Belanda, dari Amsterdam, atau orang pribumi yang bisa dipakai untuk menjadi kapten kapal ini. Dan kemudian yang berikut adalah rumah. Siapa yang akan mengerjakan rumah? Ya, tentunya perlu tukang. Tapi Dros tidak mau yang terlalu rumit, tetapi yang sederhana, tapi bisa bertahan lama. Ya, Dros juga berpikir apakah tukang ini bisa didatangkan dari Belanda atau menggunakan orang lokal. Juga Dros tidak mau sendiri, dia harus mempunyai rekan guru Injil, rekan kerja yang bisa sama-sama bekerja di sana. Jadi gereja di Belanda sebelum Dros ke sini sudah menyampaikan bahwa setelah dia sampai di sana dia akan meminta rekan kerja. Jadi kapal diperlukan, kemudian juragan atau kapal atau orang yang akan membawa kapal, kemudian dia perlu guru Injil. Ini menjadi 3 topik yang sangat penting yang ditulis oleh Dros dalam suratnya dikirimkan ke Belanda. Kemudian yang berikut adalah rumah. Rumah ini sangat penting bahwa menjadi tempat di mana Dros akan tinggal lalu melakukan pekabaran Injil, karena Dros dengan keluarga tidak mungkin keluarganya tinggal di Jayapura lalu Dros ada di Tanah Merah. Dan Dros berpikir tidak mungkin dia menyewa rumah di Tanah Merah karena waktu itu belum ada penginapan seperti sekarang, juga belum ada kos-kosan seperti sekarang.
Tapi Drost juga berpikir kalau misalnya kapal itu harus dibeli di Belanda, bagaimana dikirim ke Papua, dengan apa, dan bagaimana bisa sampai ke Tanah Merah. Drost berpikir seperti itu, beberapa persyaratan yang Drost ingin supaya bisa dipenuhi oleh gereja di Belanda. Nah, ketika Bovendigul dipilih menjadi lapangan pekabaran Injil dari gereja-gereja reformasi Indonesia di Papua, keputusan itu tidak berarti bahwa Pendeta Drost langsung bisa memulai. Sebab Drost belum tahu wilayah tersebut. Drost tidak tahu peta wilayahnya seperti apa. Lalu Drost telah menerima surat juga dan balasan dari Belanda bahwa mereka siap untuk membeli kapal karena ada dukungan dari beberapa gereja, terutama gereja di Kanada, di Troton, bersetuju bahwa mereka juga akan membantu untuk pembelian kapal untuk pekabaran Injil di Papua. Lalu pada bulan-bulan berikutnya setelah Drost kembali ke Tanah Merah dari Hollandia, kemudian kembali ke Tanah Merah, sebelum Drost kembali dari Hollandia ke Tanah Merah itu sekitar akhir daripada awal tahun 1957 itu bulan Januari Drost kembali ke Tanah Merah. Nah, sebelum Drost kembali, mereka mendapatkan surat kabar dari Belanda bahwa menjelaskan bahwa bapaknya Drost meninggal. Drost meninggal, lalu Drost sedih sekali. Kemudian lalu Pendeta Kops mengambil Alkitab lalu membacakan surat kitab Mazmur kepada Drost bahwa menguatkan dia. Nah, Drost memerlukan teman kerja, maka gereja di Belanda dia mengirimkan surat kepada jemaat di Belanda untuk menolong dia untuk mengirim seorang guru Injil, ya. Dan kemudian gereja di Belanda menunjuk Bapak Guru Major untuk datang ke Papua. Nah, ketika di Belanda sudah menjawab bahwa guru Major dan kemudian akan membeli kapal, Drost mulai berpikir kalau Major datang lagi berarti rumahnya ini harus lebih luas. Lalu Drost kembali bulan Januari ke Tanah Merah, kemudian di sana dia mulai membuat rumah. Jadi kemudian dia lapor kepada pegawai pemerintah untuk memberikan tanah seperti misi Katolik ketika ada pada waktu itu. Kemudian mereka dari pegawai pemerintah Belanda pada waktu itu bekerja sama dengan pemerintah Indonesia lalu memberikan tanah kepada gereja Katolik. Demikian juga Drost meminta tempat untuk membuat rumah, lalu mereka memberikan tanah kepada Drost. Pertama Drost memilih untuk di dekat gereja GPM yang sekarang kita kenal gereja GPM, tetapi di situ tempat terlalu sempit. Lalu Drost memilih tempat di kalau sekarang mungkin BMKG, kemudian bandara sebelah itu di mana Drost ambil tempat di situ untuk menjadi tempat daripada tempat tinggalnya Drost, menjadi pangkalan misi di tempat itu, ya. Lalu Drost juga berpikir siapa yang akan membantu dia membuat rumah. Lalu dia membawa orang dari Jayapura, yaitu orang Entrop. Ada 2 orang. Tapi di dalam tulisannya Drost tidak menuliskan tentang, bahkan Kroon tidak menuliskan siapa nama daripada orang itu. Tapi ada 2 orang dari Entrop yang dibawa oleh Pendeta Drost ke Tanah Merah. Untuk apa? Menjadi tukang dalam mereka membuat rumah. Jadi kalau kita lihat peta dulu yang dilampirkan di dalam buku kerjanya Drost itu, ya rumahnya Drost itu hampir ada di sebelah utara dari tempat itu, yaitu ya sekitar wilayah BMKG sekarang, kantor BMKG sekarang.
bahwa Dros benar-benar memilih tempat yang luas untuk membuat rumah, karena bukan hanya dia sendiri tapi ada beberapa guru Injil lagi yang lain. Lalu pada bulan Januari 1957, pertengahan bulan Januari, itu pendeta Major sudah tiba dari Belanda ke sana. Kemudian rumah ini menjadi faktor yang sangat menentu di dalam pekabaran Injil. Tidak mungkin Dros bawa keluarganya kemudian belum ada rumah. Lalu Dros membawa tukang dari Jayapura, kemudian mereka membantu Dros dalam membangun rumah. Nah, sementara pendeta Dros menyibukkan diri dengan segala urusan mengenai rumah dan sebagainya, dengan itu di Tanah Merah sambil menunggu itu, gereja di Belanda menjawab bahwa mereka sudah mengumpulkan dana yang cukup untuk membalas surat Dros bahwa mereka sudah mengumpulkan dana, mereka setuju bahwa mereka akan membeli kapal. Tapi mereka bertanya kepada Dros bahwa apakah mereka akan membeli kapal yang berapa silinder dengan kekuatan mesin berapa silinder, kemudian apakah di dalamnya ada toilet, kemudian kapalnya apakah harus ada kamar tidur, apakah harus ada tempat untuk masak dan sebagainya. Jadi mereka mengirim surat kepada Dros untuk memastikan bahwa Dros benar-benar memerlukan kapal itu. Nah, kemudian Dros menulis surat balik itu pada bulan Februari, akhir bulan Januari 1957, bahwa dia tidak memerlukan kapal yang terlalu besar, tetapi kapal yang sederhana, tetapi bisa untuk melakukan pekabaran Injil menggunakannya di wilayah Digul bagian atas. Lalu pada tahun yang sama 1957, gereja di Belanda mereka membeli kapal Itus, lalu mereka mencobanya. Jadi setelah kapal itu dicoba di Amsterdam, kemudian setelah dicoba, kemudian dipastikan bahwa semuanya baik, mesinnya diperiksa lagi oleh jemaat di sana yang mekanik, ya, untuk mencoba itu untuk memastikan bahwa barang itu benar-benar baik. Sekarang bagaimana cara mengirimnya? Lalu gereja di Belanda, karena biasa ada kapal yang masuk ke Papua, jadi mereka berencana untuk kapal itu harus dinaikkan ke atas kapal itu, dan kemudian mereka akan bawa kapal itu ke Papua. Ya, kemudian di sini Dros mulai berpikir bagaimana mendapatkan orang yang bisa mengemudi kapal. Lalu Dros menemukan seorang juragan atau seorang kapten yang bisa bersama-sama dengan Dros, yaitu namanya Jacob Deda. Jacob Deda dipilih oleh Dros, seorang pemuda yang punya istri dan kemudian sudah berkeluarga, kemudian punya satu anak. Kemudian Dros berkata kepada pemuda ini bahwa jadi kami terus harus membangun dan segera kami berharap untuk berlayar. Ya, kami menunggu kapal untuk berharap untuk berlayar di bawah bendera salib. Ya, semoga Tuhan memberkati kamu. Ya, memberkati kamu dan kami banyak sukacita dan kemajuan dalam pekerjaan ini. Tuhan memberkati rencana-rencana kita. Kami menyerahkan ke dalam tangannya, ke dalam tangan Tuhan. Dia adalah raja kita yang perkasa yang juga memerintah atas cabang pekerjaan ini di kerajaannya. Tuhan memberkati kamu. Jadi ini perkataan Dros kepada Jacob Deda bahwa kiranya dia boleh bersama-sama dengan Dros di dalam pekerjaan ini. Pekerjaan yang mungkin akan ada banyak tantangan, tetapi percaya Tuhan yang punya pekerjaan ini akan benar-benar menolong mereka. Jadi kemudian si pemuda yang gagah perkasa ini yang bernama Jacob Deda ini bersetuju bahwa dia bersedia untuk mendampingi Dros. Juga melewati masa-masa yang sulit, ya, di mana pada minggu, ya, pada tanggal Minggu 20 Januari 1957 anaknya Dros dibaptis oleh pendeta Kops, ya, oleh pendeta Kops di Jayapura. Kemudian bukan hanya itu saja, ketika mereka mengalami hal itu, Dros harus menunggu sampai dengan anaknya itu lebih kuat supaya bisa kembali lagi ke Papua beberapa minggu. Kemudian maksud saya bukan ke Papua tapi kembali ke Tanah Merah.
dalam hal menanti itu juga Drost juga sakit, ya. Drost juga sakit dan kemudian harus dilarikan ke AB Pura, ya, ke rumah sakit Hollandia yang kini mungkin rumah sakit AB, ya, rumah sakit AB. Jadi Drost dilarikan ke situ, dirawat di situ beberapa hari. Kemudian pada hari Senin tanggal 22 Februari 1957 itu Drost keluar dari rumah sakit dan pulang ke rumah. Nah, 2 hari kemudian setelah Drost sembuh sakit dan 2 hari kemudian mereka mendapatkan surat kabar dari Belanda bahwa ayahnya Drost telah meninggal. Lalu pendeta Kops, ya, Bapak Kops mengambil Alkitabnya dan membacakan Mazmur 23. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab Engkau besertaku. Bersama-sama dengan Drost mereka berdoa. Dan kemudian mereka tenang dan tidur. Karena demikian Drost berkata, setelah mereka berdoa, Drost berkata demikian, sekarang ayah ada di rumah Bapa di surga dan bersama dengan semua orang percaya yang sudah meninggal. Ia menantikan pagi kebangkitannya. Pengharapan itu yang berfokus pada masa depan Tuhan kita Yesus Kristus telah sangat menghibur kita dan menghibur kita setiap hari lagi. Karena kita mempunyai pandangan tentang kemuliaan yang kita akan menerima bersama dengan orang Dayak dan orang Papua. Ya, bersama dengan seluruh gereja Tuhan yang dikumpulkannya dari segala juru bumi. Dan Drost setelah mengatakan hal itu lalu berfokus ke Bovendigul. Pada tanggal 26 Maret 1957, akhirnya Drost berangkat dengan istri dan kedua anaknya berangkat dengan kedua tenaga dari Entrop itu, dan kemudian mereka berangkat dari Tanah Merah, dari Hollandia, dan mereka menuju ke Tanah Merah. Nah, sebelum membangun rumah, Drost dulu perlu lokasi, dan kemudian lokasinya dipilih, lalu Drost mulai membangun. Kemudian setelah pertemuan, Drost bertemu, ada pesawat yang turun, kemudian Drost bertemu dengan seorang direktur, ya, seorang direktur dari perusahaan minyak. Dia berkata bahwa direktur perusahaan minyak, dia bersama-sama dengan Residen Papua Selatan atau Bapak Boen de Marker datang bersama-sama dengan direktur perusahaan minyak. Mereka datang. Jadi nama perusahaan itu adalah Netherlands New Guinea Petroleum Mostapit. Jadi mereka NNGEPM. Jadi perusahaan minyak yang mencari tempat untuk mereka mengambil minyak. Ketika mendengar siapa Drost, kemudian Drost bertemu dengan direktur ini, lalu Drost minta supaya kalau misalnya kapal yang dimuat dari Belanda tiba di Sorong, maka kalau bisa diantar ke Bade supaya Drost bisa mengambilnya di sana. Lalu kemudian Bapak direktur itu tertarik untuk bekerja sama dengan Drost untuk dalam hal ini mengirim kapal. Ya, pada hari Paskah 21 April 1957 kapal Kartens tiba di Tanah Merah. Hari berikutnya kemudian Drost dalam hal ini menunggu itu, kemudian Drost sambil mempersiapkan segala sesuatu, peluasan rumah dan sebagainya. Dan kemudian Drost mulai membangun rumah bersama-sama dengan Bapak Yakub Deda dan kedua tukang yang lain. Drost bersama-sama dengan mereka untuk membangun rumah. Tukang kayu, kemudian setelah pembangunan tukang kayu dikirim kembali lagi oleh Drost, seperti kedua orang Entrop itu dipulangkan kembali lagi ke Hollandia, ke Jayapura. Lalu Drost tinggal di sana. Lalu pendeta Major dan istri tiba di Tanah Merah, lalu mereka bersama-sama dengan Drost dan kemudian mereka melayani. Akhirnya yang ditunggu-tunggu akhirnya terjawab. 25 Juli 1957, ya, Drost mendapatkan informasi dan memastikan bahwa kapal Ichthus ada
akan segera tiba di Tanah Merah. Ya, pada hari Jumat 2 Agustus, ya, pada hari Jumat 2 Agustus, ya, dengan Drost pergi, mereka pergi mengambil kapal di Bade. Kemudian Drost bersama dengan Pak Jacob Deda, mereka ke sana lalu mengambil kapal. Pada tanggal 2 Agustus mereka berangkat lalu tiba di Tanah Merah. Tiba di Tanah Merah. Akhirnya 1 minggu kemudian perjalanan yang ditunggu-tunggu pertama kali Drost akan berlayar ke Kau. Lalu di dalam perjalanan itu pada hari-hari itu Drost berdoa, di mana Drost berkata bahwa pada hari-hari ini pikiran kami sering kembali ke tahun lalu. Ketika sekitar bulan yang sama kami menyiapkan diri untuk berangkat ke sini. Dan kalau kami melihat bahwa dalam minggu ini, pada Rabu, jika Tuhan menghendakinya, perjalanan pertama menuju kepada lapangan pekabaran Injil, kita akan dimulai. Hal itu membuat kami menjadi hening, karena Drost merasa bahwa Allah benar-benar mengutus dia ke tempat itu. Dan kemudian pada tanggal, ya, sebelum sampai di Kau, sebelumnya Drost sudah sampai di Tanah Tinggi karena mengikut patroli dari pegawai pemerintah, polisi militer pemerintah pada waktu itu. Dan kemudian pada tanggal 10 Agustus 1957 Drost tiba di Kau. Tiba di Kau untuk melakukan survei dan kemudian pekabaran Injil di sana. Drost melihat ada beberapa orang di situ, rumah-rumah di pinggir sungai, lalu itu seperti bivak yang mereka tinggal, tetapi bagi orang-orang pada waktu itu bahwa rumah yang betul adalah tinggal di rumah pohon. Nah, ini menjadi catatan sejarah yang sangat penting bagi kalangan gereja reformasi, bahwa tidak semudah membalik telapak tangan dalam pekabaran Injil. Bagaimana gereja bertumbuh di dalam situasi yang rumit sekali, tetapi Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi umatnya. Allah tidak pernah meninggalkan umatnya ketika ada di dalam situasi-situasi yang rumit. Dan akhirnya kapal Ichthus itu tiba, lalu Drost memberi nama yaitu Ichthus. Lalu yang menulis nama Ichthus itu di kapal itu adalah Bapak Jacob Deda. Nanti di dalam video berikutnya saya akan membahas arti nama daripada kapal Ichthus dan untuk apa mereka menulis nama Ichthus, dan siapa saja yang menjadi koki dan siapa saja yang bersama-sama dengan Drost dan siapa yang menjadi kapten. Tapi dalam video ini saya sudah menyebutkan bahwa kaptennya adalah Bapak Jacob Deda, diambil sebagai kapten untuk bersama-sama dengan pendeta Drost dalam pekabaran Injil di wilayah utara daripada Bovendigul. Kiranya Tuhan memberkati kita dan memelihara kita. Di dalam video ini juga saya minta teman-teman kita bersama-sama belajar supaya menghargai bagaimana Tuhan bekerja di dalam sejarah. Dan juga sebagai anak-anak gereja reformasi, saya berharap supaya kita melihat perjuangan itu untuk bagaimana kita menghargai dan bersama-sama memajukan gereja, dan percaya Allah akan memberkati kita. Tuhan Yesus memberkati. Saya berdoa untuk teman-teman semoga diberkati oleh Tuhan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe video saya supaya kita belajar sejarah yang lain. Dalam video berikutnya saya akan membahas tentang kapal Ichthus dan apa yang menjadi tujuan daripada kapal ini, dan dibeli dengan berapa silinder dan sebagainya. Nah, Tuhan memberkati teman-teman semua dan shalom.